Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, ceria ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya yang sangat berseri-seri ini hari ini. Baik, Bapak minta KM-nya ya. Siapa topik ya? Silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih topik. Silakan duduk kembali. Anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu nih. Apa kelas ini hadir semua? Tidak. Ada yang sakit? Ada. Nah, baik, Bapak akan absen dulu ya. Agus Suhendar? Arif? Sakit. Ati Yulianti? Hadir. Ois Citra Ayu Lestari? Gugi Gustaman? Anissa Putri? Iros Irnawati? Irfan? Jamaluddin? Muhammad Al-Fariji? Muhammad Kusnadi? Sakit. Nopi Fitria? Nur Aini? Pika Rismawati? Sepdiana? Siska Sulistiawati? Izin. Siti Fatimah? Sobri? Tasya Aulia? Taufik Ramdhani? Yolanda? Baik ya, semuanya sudah di absen, berarti yang tidak hadir hari ini 3 orang ya di kelas ini. Selanjutnya Bapak ingin mengecek dulu nih kebersihan kelas ini. Coba diperiksa terlebih dulu di kolong-kolong bangkunya, siapa tahu ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Ya, dicek, kalau ada dibuang dulu ya. Nah, itu Chef Diana, itu bajunya itu miring, coba dirapikan dulu. Nah, dimasukin ya, bajunya dimasukin semua ya. Ya, baik, sudah rapi sekarang ya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Jadi mohon semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, materi sebelumnya ya, Bapak sudah memberikan materi mengenai ide dan peluang usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani ya pada minggu yang lalu. Mungkin ada yang masih ingat ya, masih ingat, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kemarin. Silakan. Ya, silakan. Kesimpulannya yaitu potensi daerah yang kaya dan dukungan serta peluang pasar membuat pangan khas daerah menjadi pilihan potensial untuk wirausaha. Oh baik ya, masih ingat ternyata kelompoknya nih ya. Ada tambahan dari kelompok lain, silakan. Oh silakan. Usaha pengolahan makanan khas daerah dapat dijadikan salah satu peluang bisnis yang baik di era globalisasi saat ini. Cara pengolahan yang baik, resep masakan yang dapat dimodifikasi sesuai selera masyarakat setempat. Pelayanan terhadap konsumen dan berbagai macam strategi pemasaran merupakan beberapa faktor yang dapat menarik konsumen untuk membeli makanan yang dijadikan usaha bisnis. Baik, terima kasih Hani dari kelompok 1. Ada lagi tambahan dari kelompok lain untuk menyimpulkan materi sebelumnya? Oh iya, silakan Yolanda dari kelompok 3. Analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Baik, terima kasih Yolanda yang sudah memberikan kesimpulan ya dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Baik, terima kasih untuk kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3. Jadi kalian masih ingat materi yang sebelumnya ya, mengenai ide dan peluang usaha. Dan hari ini Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani. Jadi kalian hari ini akan belajar untuk membuat laporan sederhana ya dalam bentuk proposal. Selanjutnya Bapak akan memberikan pretest terlebih dahulu ya melalui game yang sudah Bapak kirim melalui link grup WA kalian. Sudah ada belum? Nah, ya silakan Bapak kasih waktu 2 menit kalian untuk mengerjakan pretest dari Bapak. Silakan. Bisa kebuka nggak? Bisa ya? Ya, silakan.
Sudah selesai untuk permainan gamenya? Sudah. Gimana, ada kesulitan? Sulit ya? Oke, makanya nanti kalian perhatikan untuk pembelajaran kita hari ini ya. Nanti setelah ini nanti kalian ada post test ya. Di akhir nanti akan ada game yang sama. Ya, nanti kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Baik ya, untuk game hari ini kita kasih aplaus semuanya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama yaitu melalui pengamatan media PowerPoint dan penjelasan dari guru ya. Peserta didik mampu memahami laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan pendalaman materi ajar, peserta didik mampu mengidentifikasi langkah-langkah penyusunan laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani. Kemudian tujuan yang ketiga, melalui diskusi dan pendalaman materi, peserta didik mampu mengevaluasi laporan kegiatan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan benar. Kemudian yang tujuan terakhir, melalui kegiatan praktik secara kelompok, peserta didik mampu membuat laporan perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan hewani dengan baik. Itu ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ini masih semangat enggak? Masih. Aduh, kelihatannya loyo-loyo nih. Ya, Bapak kasih yel ya. Ya. Nanti kalau Bapak bilang semandumal, kalian bilang ura 2 kali, unggul, religius, adaptif. Siap ya? Kita coba. Semandumal. Belum kompak nih kelompok 4 nih. Oke ya, sekali lagi ya. Semandumal. Ura, unggul, religius, adaptif. Oke, kasih aplaus untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Kita masih tetap semangat dan selanjutnya kita memasuki ke kegiatan inti. Silakan kalian perhatikan di PowerPoint di depan ya. Bapak sudah menyiapkan. Silakan diperhatikan.
Kelihatan anak-anak? Kelihatan ya? Nah, di sini ada orientasi masalah, ya. Orientasi masalah. Di sini ada orang yang kebingungan ya. Makanya di sini banyak tanda tanya nih. Nah, di sini Bapak bacakan ya. Sebagian entrepreneur pemula belum menyadari betapa pentingnya perencanaan bisnis dan cenderung menjalankan usaha dengan modal nekat. Mereka terlalu berani mengambil resiko namun tanpa pertimbangan yang matang sebelum melangkah. Mereka bersikeras dengan keinginan dan merasa sudah siap menghadapi tantangan berbisnis. Itu ada kasusnya seperti itu ya. Ya, dari permasalahan yang sudah Bapak sebutkan tadi ya, coba kalian telaah, setelah mengamati berita tersebut, rumuskan masalah mengenai hal di atas dan bagaimana jika kita mau usaha tetapi kita tidak melakukan perencanaan usaha terlebih dahulu. Kira-kira akan seperti apa? Ya. Jadi ada usaha tapi mereka tidak melakukan perencanaan. Menurut kalian, coba kalian rumuskan, simpulkan, kira-kira kalau kita usaha tanpa perencanaan akan seperti apa? Ya, Bapak kasih waktu 2 menit kepada kalian untuk merumuskan dengan kelompok. Bisa dipahami? Ya, silakan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua untuk perumusan masalahnya? Sudah. Silakan ada yang mau merumuskan atau menyimpulkan dari berita yang ditampilkan di depan. Silakan, mau dari kelompok mana? Oh ya, silakan Gugi dari kelompok 2. Tidak memiliki tujuan yang jelas, artinya tujuan tanpa visi dan misi yang jelas untuk mewujudkannya. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, visi dan misi bisa merubah karena memang tidak ada aturan tertulis yang dibuat sebelumnya. Pada akhirnya bisnis yang kita jalankan menjadi berantakan dan etika ini terjadi pastinya sulit untuk membuat usaha kita tetap bertahan. Baik, kasih aplaus untuk Gugi dari kelompok 2. Jadi dari kelompok 2 itu menyatakan tadi visi misinya tidak jelas. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok mana lagi yang siap? Ya, Pak. Oh ya, silakan Nuraini dari kelompok 3. Tidak siap menghadapi tantangan dalam bisnis memang akan selalu ada tantangan, tapi tanpa adanya kesuksesan atau perencanaan usaha, kita tidak akan memiliki gambaran mengenai bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Contohnya seperti mempelajari perilaku konsumen dan pasar, serta mengetahui kelebihan serta kekurangan dari pesaing perilaku konsumen. Hal ini tentunya akan membantu kita dalam membuat strategi ketika menghadapi tantangan saat menjalankan bisnis nantinya. Oke, kasih aplaus untuk Nuraini dari kelompok 3. Jadi tadi dijelaskan ya, tantangan. Jadi belum siap untuk menghadapi tantangan. Oke, selanjutnya ada lagi dari kelompok lain? Oh ya, silakan dari kelompok 4, Ais. Kehabisan modal usaha. Hal ini biasa terjadi pada usaha yang mulai berkembang. Karena kesulitan mencari tambahan modal, tak jarang mereka harus rela gulung tikar. Sedangkan saat kita memiliki perencanaan bisnis yang baik, kita bisa menggunakan untuk menarik para investor ikut menanamkan modalnya pada bisnis kita dengan perjanjian kerjasama tertentu. Baik, kasih aplaus untuk Ais dari kelompok 4. Terima kasih ya, kalian tadi sudah masing-masing kelompok sudah bisa menyimpulkan untuk orientasi masalah hari ini. Jadi dari kelompok 2 tadi menyebutkan ya, visi misinya yang tidak jelas. Kemudian yang kedua tidak siap untuk menghadapi tantangan. Dan yang ketiga itu adalah kehabisan modal. Oke, baik. Sangat luar biasa untuk kelas ini. Sekali lagi untuk kelas ini kita kasih aplaus. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, silakan Sepdiana. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang wirausaha modifikasi makanan khas daerah yang berasal dari bahan pangan hewani? Oh, baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi, Sepdiana tadi bertanya, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan usaha? Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menjawab? Oh ya, silakan Mega dari kelompok 1, silakan. Yang pertama, penentuan produk. Yang kedua,
dan yang terakhir pemasaran. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Mega dan Septiana. Ya, bagus sekali ya. Tadi jawaban dari Mega ya. Jadi yang pertama menentukan riset dulu ya, kemudian menentukan produk yang seperti apa, selanjutnya menentukan media promosinya seperti apa, kemudian yang terakhir tentunya harus ada membuat laporan perencanaannya seperti apa. Baik ya, bisa dipahami ya? Ya. Selanjutnya silakan lihat lagi ke depan, Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana dampak ya. Nih. Sudah terlihat ya? Oke. Di sini yang sudah kalian simpulkan tadi ya mengenai apa namanya orientasi masalah ya, betul. Yang pertama itu visi misi menjadi tidak jelas. Artinya tanpa perencanaan bisnis kita tidak akan memiliki tujuan yang jelas. Jadi yang tentunya ya pertama itu sebagai pengusaha harus memiliki visi misi yang jelas. Kemudian kita tidak menjadi realistis. Artinya apa? Jadi yang kita bayangkan selalu untung tanpa memperhitungkan kerugian sehingga menjadi tidak realistis. Kemudian selanjutnya produk yang kita miliki tidak diminati oleh pasar karena kita tidak menentukan dulu survei ke lapangan ya, kira-kira yang disukai oleh konsumen seperti apa sehingga produk yang kita jual itu tidak diminati. Kemudian yang terakhir, kita tidak siap menjadi kompetitor. Artinya apa? Kita belum siap untuk bersaing. Jadi tanpa adanya perencanaan, kita menjadi tidak siap. Nah ini hal-hal yang harus dihindari oleh kita kalau menjadi seorang pengusaha. Jelas ya? Jelas. Baik, selanjutnya perhatikan. Nah, di sini ada video ya, ada tayangan mengenai bagaimana cara membuat laporan yang baik. Ya, silakan oleh kalian diperhatikan. Semua. Baik. Kalau kita ngomongin laporan, apa sih laporan itu? Laporan secara definisi adalah segala sesuatu, baik itu peristiwa atau kegiatan. Ya, jadi bisa peristiwa ataupun kegiatan. Ya, mungkin secara definisi juga sama. Nah, kata kuncinya adalah yang dilaporkan. Jadi, yang namanya laporan itu harus dilaporkan. Nah, nantinya laporan itu bisa berbentuk macam-macam. Ya, bisa secara lisan ya, atau secara ucapan saja ataupun tertulis. Nah, tapi yang harus diketahui dari laporan ini adalah dia harus berdasarkan fakta atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi, bukan opini kita. Berarti apakah opini tidak boleh dimasukkan? Boleh, tapi opini itu tidak boleh menutupi fakta yang terjadi. Bahkan jangan sampai fakta itu tertutupi oleh rekayasa yang kita inginkan. Nah, itu jadinya laporannya tidak valid ya, tidak sesuai dengan fakta. Nah, ngomongin laporan lagi, di sini kita akan membicarakan yang namanya laporan kegiatan wirausaha. Biasanya dalam pembuatan laporan kegiatan wirausaha ini biasa disajikan dalam bentuk yang namanya proposal. Jadi pembuatan proposal itu tidak hanya dalam rangka kita ingin merencanakan, tapi dalam pelaporannya itu juga harus atau bisa dibuat dalam bentuk proposal. Nah, pertanyaannya pasti akan muncul bahwa untuk apa kita membuat proposal? Untuk apa kita melaporkan? Ya, untuk apa kita melaporkan sesuatu padahal itu usaha kita sendiri? Ini. Perencanaan kita sudah belajar bahwa kita merencanakan itu agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Nah, nantinya dari laporan kita bisa memastikan atau kita bisa melihat sejauh mana progres yang bisa kita jalankan berdasarkan
perencanaan yang sebelumnya kita lakukan. Gitu. Jadi kegiatan wirausaha ini tidak hanya tentang untung dan rugi. Untung dan rugi tetap jadi tujuan utama, untung gitu kan. Tapi dengan dibuat secara terstruktur, ya, secara berurut, tentu harapannya semua yang kita lakukan itu dapat berjalan optimal. Nah, ngomong-ngomong tentang laporan lagi, proposal ya. Kenapa dibuat? Karena ada manfaatnya. Ya, yang pertama membantu wirausaha mengembangkan usaha. Gitu. Dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang lain pihak investor utamanya. Jadi gini, kita pasti memulai usaha dari yang kecil. Ya dong, nggak mungkin tiba-tiba kita langsung gambling punya 100 outlet. Itu namanya bunuh diri. Tapi harapannya dari satu outlet kita sukses, nah kita bikin laporan, ada proposalnya, kita bisa mengundang yang namanya investor. Banyak sekarang adalah kasusnya kayak misalnya contoh beberapa YouTuber atau selebgram ya kayak si Edozel dengan nyapinya atau Next Carlos dengan yang gedebuk ya, saya lupa namanya. Dia kan menjual franchise ke orang lain. Pak, franchise itu apa? Franchise itu jadi dia kerjasama dengan orang lain, dia menjual brand, tapi nggak punya modal. Orang lain yang ngasih modal. Nantinya ada kesepakatan di sana berapa pembagiannya atau siapa yang menjalankan. Nah, kalau tidak ada laporan yang baik, hal-hal seperti itu akan sulit kejadiannya. Itu ya. Itu contoh. Lalu yang kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis. Berpikir kritis dan objektif. Jadi jangan karena kita nggak mau kelihatan gagal, kita buat pas di laporannya itu, udah bikin aja untung. Padahal kita rugi. Itu berarti kita sudah berbohong sama diri kita sendiri. Padahal prinsip dasar seorang wirausaha adalah dia harus berani, dia harus mampu untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Sehingga kalau dia udah bisa jujur terhadap dirinya sendiri, tentu dia akan bisa jujur kepada pembelinya, kepada investornya, dan seterusnya. Ya. Yang ketiga sebagai alat komunikasi. Nah itu tadi ya, contohnya kalau kita mau menggait investor, ini bisa kita jadikan sebagai dasar. Kelihatan nanti di proposalnya berapa untung kita dalam setahun, berapa modal yang dibutuhkan, itu akan menjadi pertimbangan bagi pihak investor. Dan yang keempat, bisa membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Oke, jadi itu manfaatnya ya. Nah, selanjutnya, laporan ini tentu harus dianalisis. Kenapa sih harus dianalisis? Karena supaya laporan itu bisa menjadi sempurna, bisa menjadi lebih baik. Nah, dalam menganalisis laporan ini ada setidaknya 7 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menyimak laporan dengan seksama sehingga dapat menangkap informasi yang utuh dan lengkap. Informasinya harus utuh dan lengkap. Jangan sampai kita bikin laporan, lalu kemudian justru dari laporan itu membuat informasi tentang usaha kita menjadi tidak jelas. Beda, nantinya beda laporan yang ingin membuat orang bertanya karena penasaran dengan laporan yang membuat orang bertanya karena tidak jelas. Jadi contoh misalnya, wah ini di laporannya misalnya untungnya 10 juta per bulan. Nah 10 juta berarti kan orang penasaran tuh. Kenapa bisa? Nah itu contoh dari kita membuat orang penasaran lalu untuk bertanya. Tapi misalnya ada pertanyaan dari orang yang lain dengan laporan yang lain. Oh, restorannya tentang jualan nasi Padang. Buka jam berapa ya? Nah, kalau dari bukanya aja dari laporan kita tidak bisa menggambarkan, berarti informasi yang kita sampaikan itu tidak utuh dan lengkap. Seperti itu ya. Lanjut yang kedua, memahami isi laporan dari bentuk isi ya, maaf ya. Typo sedikit. Isi maupun kebahasaan. Itu ya. Lalu yang ketiga, menguraikan secara detail atau rinci pokok-pokok isi laporan. Harus rinci. Jadi sebisa mungkin orang itu nggak usah nanya lagi. Gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang keempat, melakukan pengecekan terhadap hal yang dilaporkan secara detail dan cermat. Nah, ini contoh yang tidak cermat nih. Ya, isi kok jadi ISIS. Nanti saya digerebek. Lalu yang kelima, tidak mencampur adukan antara fakta dan pendapat. Ya,
tadi saya bilang ya, fakta dan pendapat itu tidak boleh dicampur. Jadi kalau kegiatan realnya untungnya 2 juta, ya bilang aja 2 juta. Jangan bilang 2 juta tapi bisa menjadi 3 juta. Loh, itu pendapat kamu. Tetapi faktanya hanya untungnya 2 juta. Misalnya seperti itu. Yang keenam, melakukan kajian terhadap kebenaran atau ketetapan hasil laporan. Dan yang terakhir adalah memberikan suatu pandangan atau pendapat terhadap laporan berdasarkan suatu teori atau definisi. Gitu. Jadi, coba deh misalnya kamu lihat lagi contoh-contoh wirausahawan yang sukses. Mereka nggak pernah sembarangan. Mereka belajar ilmu bisnis terlebih dahulu. Bisa melalui trial and error, bisa belajar teori-teori tertentu. Mereka belajar. Nggak cuma minjem modal, terus masak-masak, jualan. Enggak. Tapi mereka melihat peluang. Belajar melihat peluang. Contoh kayak, mungkin kamu tahu yang di daerah Jabodetabek, minuman haus, ya. Dia bisa melihat peluang. Dulu dia nggak jualan itu. Dia jualan apa? Rendang. Untung, tapi dia melihat peluang lain. Dia melihat ternyata rendang ini bikin untung. Tapi dia melihat ada peluang. Orang Indonesia itu suka minum. Dan belum ada waktu itu minuman yang berasa-rasa tapi bisa dinikmati dengan harga yang murah. Akhirnya dia masuk ke lahan itu. Dan terbukti dia menjadi pionir. Gitu. Itu contoh ya. Bahwa kita dalam berwirausaha itu nggak bisa sembarangan. Harus belajar juga. Terus selanjutnya, untuk pembuatan laporan sendiri, ya, di sini kita mengibaratkan laporannya itu sebuah dokumen tertulis. Karena kalau misalnya cuma sekedar disampaikan, begitu orang yang lain nanya, ntar kita jelasin lagi, capek. Ya. Jadi lebih baik dokumennya secara tertulis. Dan harus mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang luas akan tertarik untuk menjalin kerjasama. Bagian sebelah kiri itu adalah contoh bagaimana penyusunan laporan. Pak, apakah harus seperti itu terus? Enggak. Tidak harus seperti ini terus. Tapi secara ilmiah, ini sudah paling dasar. Ada bagian pendahuluan. Biasanya pendahuluan itu alasan kenapa kita melakukan ini. Jadi orang lain tahu. Jadi kita jabarkan di situ. Misalnya kayak tadi ya. Yang si pengusaha haus tadi, minuman haus, dia ngeliat peluang. Nah, di situ dia tulis di pendahuluan tuh. Nah, panjang-panjang. Nah, lalu yang kayak bagian kedua atau bab kedua adalah isi. Ya, isi utama laporan. Dari bagian rencana, proses, sampai laporan keuangan. Nah, ini tidak boleh ada yang direkayasa. Rekayasa laporan itu akan membuat orang lain itu curiga. Apalagi kalau terlalu di markup tinggi. Contoh, kita cuma jualan nasi Padang, terus kita bilang untungnya 100 juta per bulan. Orang heran. Dia pakai apa 100 juta per bulan? Padahal usahanya cuma nasi Padang kecil di perkampungan dan layanan dine-in-nya tidak banyak. Tapi ternyata terus dia bilang 100 juta per bulan. Orang bahkan curiga. Dan malah bisa jadi tidak percaya. Ya. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran. Daftar pustaka dan lampiran boleh dimasukkan. Seperti itu ya. Baik, sudah ya. Tadi penampilan dari video. Jadi Bapak saat ini akan membagikan lembar kerja kepada kalian, ya. Dan nanti pada lembar kerja ini silakan masing-masing kelompok itu membuat laporan sederhana mengenai produk yang sudah pada minggu yang lalu sudah kalian tentukan ya. Ada ayam geprek, telur asin dan rendang ya. Itu silakan oleh kalian dibuat laporan perencanaannya dalam bentuk proposal. Itu untuk formatnya sudah Bapak lampirkan di LKPD dan ini Bapak akan bagikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Alpariji silakan diambil. Baik ya, silakan dibaca oleh kalian, kemudian analisis SWOT ya, analisis SWOT yang sudah kalian kerjakan di minggu yang lalu, itu nanti bisa dimasukkan ke dalam proposal atau laporan sederhana. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit
kepada kalian untuk mengerjakan laporan ini. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Kalian boleh melihat di internet atau di modul ya, di modul yang sudah Bapak bagikan. Bagus untuk kesehatan. Tidak berpengaruh. Kira-kira buat ngisi identifikasi usaha, nama usahanya siapa ya? Soalnya kan kita habis riset pasar kemarin. Gimana kalau telur asin aneka rasa? Boleh. Terus buat nama pemilik usahanya? Kalau Pak Jemin gimana? Oh, boleh. Yaudah itu aja. Terus alamat usahanya? Alamat Malingping, kilometer 17. Oke. Ini jalan raya Malingping, M17. Menumbuhkan jiwa berwirausaha. Menumbuhkan jiwa berwirausaha. Menambah pengalaman dan ilmu. Menambah pengalaman dan ilmu. Pengetahuan toleransi. Kelompok 2 ada masalah? Nggak ada ya. Jadi nanti di penyusunan laporan itu nanti pertama kalian diisi dulu pendahuluan ya. Latar belakangnya, untuk latar belakang itu nanti kalian searching aja di internet. Ini tentang apa? Tentang rendang atau telur asin? Rendang ya. Nah, di situ banyak ya, di contoh-contoh proposal mengenai rendang, latar belakang dari usaha rendang itu seperti apa. Kemudian nanti visi misinya ya, visi misinya seperti apa. Kemudian nanti kalian juga tentukan isi dari laporannya. Misalkan rencana kegiatannya seperti apa, kemudian rencana produk seperti apa, dan nanti untuk di bab selanjutnya mengenai analisis. Nanti dianalisis ya oleh kalian. Untuk analisis kan sudah pada minggu yang lalu ya. Tinggal oleh kalian dipindahkan aja ya. Itu ya. Ya. Obatnya
Harus pesan harga 11.000. Ya benar 12. Berarti udah besar enggak? Baik, anak-anak sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok 2, Pak. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami tentang rendang ayam asli yang disusun oleh Gugi Gustaman, Iros Irnawati, Atih Yulianti, Sepdiana, dan Tasya Aulia Nafisa. Dalam laporan singkat ini terdapat kata pengantar, daftar isi, dan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Biasanya rendang disajikan dalam rangka acara-acara adat seperti acara pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sudah ada sejak dahulu dan dikenal sebagai masakan yang memiliki cita rasa yang khas. Dikarenakan dalam pembuatannya menggunakan berbagai macam bumbu dan rempah-rempah, serta proses pemasakan yang dilakukan secara tradisional, yaitu menggunakan kayu. Adapun ciri khas rendang adalah memiliki aroma dan rasa asin, agak manis dan pedas. Visi dan misi. Visi menjadi perusahaan makanan bertaraf internasional yang membawakan cita rasa Indonesia dibungkus dengan konsep fast food restoran. Misinya, 1. Menjadi perusahaan makan terbaik bagi semua kalangan dan setiap komunitas seluruh dunia. 2. Mengutamakan kepuasan konsumen
dengan menghadirkan pelayanan dan produk yang berkualitas. 3. Terus berkembang ke arah yang lebih baik sebagai sebuah brand melalui inovasi dan teknologi. Selanjutnya tujuan, 1. Memperoleh keuntungan, 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, 3. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan keluarga dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Selanjutnya bab 2, analisis usaha. Rencana produk. Selama ini mungkin kita hanya mengenal bahwa rendang itu dibuat dengan daging sapi. Namun pada kenyataannya daging ayam pun juga bisa diolah menjadi rendang. Produk yang dihasilkan, rendang ayam asli, memiliki cita rasa yang nikmat dan memiliki bumbu yang banyak. Selanjutnya bab 3, deskripsi tentang usaha. Langsung dilanjutkan ke bab 4, rencana pemasaran yang akan dibacakan oleh teman saya, Sepdiana. Langsung. 1. Kekuatan. A. Rendang merupakan salah satu jenis makanan yang disukai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. B. Harga jual bersaing. C. Bahan-bahan untuk pembuatan rendang mudah dicari. Yang kedua, kelemahan. A. Harga bahan-bahan seringkali tidak stabil. B. Daging sapi seringkali dicampur dengan jenis daging lain. Ketiga, peluang. A. Dapat melayani pesanan pesta atau catering. B. Dapat membuka warung makanan restoran dengan menu khas rendang yang lezat. Yang keempat, ancaman. Semakin banyak pesaing muncul bila rendang pembuatan kita disukai konsumen. Kemungkinan harga pesaing lebih murah dari harga yang kita tawarkan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya dari kelompok mana lagi? Kelompok 1 sudah siap? Ya, silakan kelompok 1 untuk presentasinya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal perencanaan usaha telur asin Pak Jemin yang disusun oleh Hanisa Putri, Siti Fatimah Megaef, dan saya Taufik Ramadhani. Dan ini Irfan. Di sini terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan tujuan. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yaitu telur asin merupakan teknologi hasil peternakan yang peminatnya cukup banyak. Sebagai besar telur asin dibuat dari telur bebek. Hal ini disebabkan telur bebek mempunyai pori-pori yang besar sehingga baik untuk telur asin. Dengan pengasinan telur bebek menjadi tidak amis dan masa simpan telur lebih lama. Visi dan misi, yaitu menciptakan kemudahan memperoleh sumber gizi yang mempunyai kualitas dan mutu yang baik sebagai pemenuhan akan lauk pauk dalam lingkungan masyarakat. Misi yaitu memberikan kualitas yang terbaik, memberikan jaminan mutu, dan memberikan pelayanan terbaik. Yang selanjutnya tujuan, yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menumbuhkan jiwa berwirausaha, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Irfan. Analisis usaha yang terdiri dari rencana produk. Produksi telur asin yang kami rintis bertujuan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh. Produk yang dihasilkan. Keistimewaan dari telur asin. Berbahan utama telur bebek yang bagus untuk kesehatan, tidak berpengawet.
Deskripsi tentang usaha yang terdiri dari jenis usaha, menjual makanan yang lezat dan sehat, dan juga berbahan utama dari telur bebek. Prospek usaha. Usaha yang kami dirikan ini merupakan usaha menengah, kalangan manapun tahu nama makanan ini. Persaingan dalam usaha ini mudah diatasi. Karya kami selalu berinovasi dan kreatif dalam membuat makanan ini. Identifikasi usaha. Nama usaha, Telur Asin Aneka Rasa, pemilik Pak Jaimin, alamat usaha Jalan Raya Malingping, kilometer 17. Kontak person 0813 5669 4183. Rencana pemasaran, analisa SWOT, trend, kekuatan. Harga telur asin cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Telur asin ini mempunyai rasa yang enak. Weakness, kelemahan. Persaingan pasar yang lumayan ketat, barang rentan rusak, pecah atau retak cangkangnya. Opportunity, peluang. Banyak masyarakat yang membutuhkan telur asin untuk lauk yang mudah didapat. Produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Threats, ancaman. Pesaing, cuaca, kualitas, dan stok bahan baku atau mentah. Baik, segini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih aku untuk kelompok satu. Iya. Selanjutnya yang kelompok berapa? 36 ya. Silakan dari kelompok 3. Oh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal perencanaan usaha kami yang berjudul Ayam Geprek Bu Erum. Disusun oleh Novi Fitria, Nuraini, Yolanda, dan Sobri. Adapun susunan dari proposal ini ada kata pengantar, daftar isi, dan pendahuluan. 1. Latar belakang. Di zaman era globalisasi ini, kita memasuki era globalisasi banyak hal-hal yang instan. Tidak terkecuali makanan. Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan. Usaha Ayam Geprek mempunyai peluang yang menganjurkan untuk dicoba meski sudah berceceran bisnis kuliner makanan pedas di Indonesia. Bisnis makanan yang satu ini masih eksis kalangan pecinta pedas. Yang kedua, visi dan misi. Visinya yaitu mewujudkan kuliner Indonesia sebagai makanan yang digemari seluruh lapisan masyarakat. Adapun misinya yaitu 1. Menyediakan menu istimewa dengan cita rasa khas untuk seluruh kalangan pelanggan. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk yang didukung dengan bahan-bahan pilihan dan proses produksi yang maksimal. Yang ketiga, melakukan promosi melalui berbagai media komunikasi. Yang keempat, membentuk karyawan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. 3. Tujuan. Mendapatkan sebuah penghasilan dari usaha ayam geprek, memberikan kualitas makanan yang higienis dan enak, memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, serta karyawan atau pegawai, menjadi usaha makanan ayam geprek yang kreatif dan menjadi pilihan utama pelanggan, menciptakan lapangan kerja baru. Adapun selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Yolanda. Bab 2, yang pertama ada rencana produk. Rencana pemasaran untuk awal pembukaan ayam geprek ialah produk yang bisa ditemukan di mana saja. Jadi jika simpel, mudah dan enak. Yang kedua, produk yang dihasilkan. Pertama, berbahan utama yang sehat dan tidak berpengawet.
Itulah tadi hasil penelitian proses perencanaan usaha kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, kemana? Kemana? Dan yang terakhir ya, yang terakhir dari kelompok 4, silakan untuk kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal perencanaan usaha sate ayam Pak Denny yang disusun oleh Luis, Pika, Alfaridi, dan Agus. Di dalam proposal ini terdapat kata pengantar, daftar isi, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, visi dan misi, dan tujuan yang akan dibacakan oleh Luis. Langsung saja, latar belakang. Di zaman era globalisasi, ini kita memasuki era globalisasi. Banyak hal-hal yang instan, tidak terkecuali makanan. Hal inilah yang cenderung menurunkan kualitas makanan. Banyak makanan-makanan instan menyebabkan beberapa makanan tradisional sering terabaikan dan menurun jumlah di pasaran, sehingga menyebabkan para pembuat makanan tradisional merugi. Visi dan misi. Visi: menjadikan sate ayam makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima di kalangan masyarakat. Misi: memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memberikan kepuasan pada pelanggan, memanfaatkan bahan baku utama, daging sehingga menjadi makanan yang berkualitas, mencari keuntungan dari modal yang kecil. Selain ingin mendapatkan keuntungan, kami ingin mendapatkan berkah dalam usaha ini. Tujuan: melatih kemampuan untuk berwirausaha, mencari keuntungan agar mempunyai usaha sendiri. Analisis usaha. Rencana produk. Produk ini produk yang menyajikan makanan sehat, dan produk ini ialah makanan cepat saji yang berbahan utama dari daging ayam. Produk yang dihasilkan: keistimewaan dari sate ayam, berbahan utama yang sehat, tidak berpengawet. Selanjutnya akan dibacakan oleh kita. Rencana pemasaran. Analisis SWOT kekuatan. Harga sate ayam ini cukup terjangkau oleh kalangan masyarakat. Sate ayam ini mempunyai rasa yang enak. Rasa yang bervariasi memancing minat pembeli. Kelemahan: sate ayam dipandang sebelah mata dan tidak banyak orang yang mengenal sehingga diperlukan promosi yang menarik. Bahan daging yang mudah membusuk. Daging akan mudah membusuk jika penyimpanan yang dilakukan sembarangan, tidak dimasukkan ke tempat pendingin. Peluang: kondisi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mempermudahkan untuk pemasaran produk. Banyak diminati setiap orang dari mulai anak-anak, dewasa maupun orang tua. Rasa sate ayam bervariasi sehingga konsumen tidak bosan. Ancaman: jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk yang lebih unggul, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya semakin terbatas. Kesimpulan: sate ayam dibuat dengan cara sederhana namun menghasilkan rasa yang lezat. Namun, wirausaha harus mempunyai kecerdasan dalam melihat analisis SWOT sehingga dapat mengembangkan usaha dengan baik dan lancar, tidak menimbulkan kegagalan produksi di tengah jalan. Maka seorang wirausaha harus merencanakan usaha semaksimal mungkin agar usaha berkembang dengan cepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi untuk kelas ini kita kasih aplaus. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini? Silakan. Ada, Pak. Ya, silakan Tasya. Laporan kegiatan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan wirausahawan untuk mengembangkan semua unsur yang relevan sehingga orang lain atau investor tertarik untuk menjalin kerjasama. Baik, terima kasih. Kasih aplaus untuk Tasya.
Untuk materi hari ini ada yang belum dipahami atau sudah paham semua? Sudah paham semua ya. Jadi tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat laporan sederhana seperti apa ya. Tadi sudah dipresentasikan, alhamdulillah kalian sudah paham semua. Anak-anak ya, untuk selanjutnya Bapak akan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pendahuluan sampai tadi kalian mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelas ini sangat luar biasa. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk kelas ini. Selanjutnya ya, Bapak setelah mengevaluasi ingin memberikan sedikit penguatan mengenai pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kalian nanti suatu saat melakukan usaha, itu nanti jangan lupa untuk membuat laporan. Ya, laporannya kenapa harus tertulis, bukan dengan lisan? Karena kalau tertulis itu kan orang itu kan bisa memahami. Kalau dengan lisan kan satu nanya, nanti setelah disampaikan kita bla 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 bla, udah capek ya. Yang lain nanya lagi, masa kita menyampaikan lagi. Tapi kalau misalkan sudah dalam bentuk tertulis seperti proposal ini ya, ketika nanya bagaimana usahanya, nah, kita tinggal apa? Sodorkan aja. Nih, ini usaha kita seperti apa? Silakan dibaca dalam bentuk laporan. Itu akan mudah dipahami. Sehingga investor pun gitu ya, itu bisa mungkin akan bisa bekerja sama ketika melihat isi laporan kalian, proposal kalian. Begitu ya. Jelas ya? Baik. Anak-anak ya, kita akan melakukan refleksi kembali melalui post-test ya, melalui word wall. Bapak tadi sudah mengirimkan melalui grup WA kalian. Sudah ada kan? Ya, silakan coba kalian coba lagi ya. Kalau tadi nilai di pretest itu kecil ya, kita coba di post-test, mudah-mudahan ada peningkatan. Ya, silakan Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan. Silakan. Selesai semua? Sudah. Gimana hasilnya? Ada peningkatan? Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah ya. Jadi Bapak juga tadi sudah lihat rankingannya. Tadi yang pertama ada Tasya, kedua Hani, ketiga Alpariji, keempat ada Gugi tadi ya. Itu alhamdulillah peningkatan. Ya, jadi artinya pembelajaran kita hari ini dipahami oleh kalian semua ya. Baik, selanjutnya sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan memberitahukan kepada kalian untuk materi berikutnya ya, untuk materi minggu depan. Jangan lupa nanti kalian baca lagi ya, itu mengenai jenis dan karakteristik bahan dan alat pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani. Jadi tolong oleh kalian itu dibaca di rumah ya. Setelah ini Bapak sudah memberikan tugas mandiri, itu nanti silakan kalian kerjakan ya di rumah masing-masing. Nanti malam oleh kalian kerjakan ya, itu dikumpulkan melalui link yang sudah Bapak bagikan melalui WhatsApp grup ya. Kemudian nanti untuk laporannya itu kalian nanti diperbaiki lagi ya, diketik. Nanti kalau sudah itu nanti dikumpulkan melalui email Pak Yusuf ya, yang sudah dibagikan di grup. Selanjutnya yang terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, silakan kalian cek lagi kebersihan tempat duduknya ya, dirapikan kembali. Dirapikan kembali buku catatannya, takut ada yang ini ya. Jadi sebelum pergantian pelajaran yang lain dirapikan lagi
Ya, sudah rapi, semua bangkunya sudah rapi ya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak meminta tadi topik ya yang membaca doa. Silakan topik untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan topik duduk kembali. Terima kasih ya untuk kegiatan hari ini. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.